Selamat pagi kawan-kawan. Ini tanaman cabai mulai berbuah. Ini buah pisang lapendis, pohon bibitan lapendis ini. Insya Allah, apalagi ini ada kelengkeng yang sedang belajar berbuah. Sedikit ini baru belajar berbuah. Ini sayangnya pohon ini belum alpukat kendil katanya ini. Saya beli di bibit pertanian. Rambutan udah lumayan. Alhamdulillah. Ini kondisi orang desa seperti inilah, dengan berbagai macam kekurangan. Ini pisang, kalau di daerah sini namanya belitung, yang pisangnya gede-gede pisan itu. Aduh, super gede pisangnya, bisa sampai 8-9 tandan per pohonnya. Lagi inilah pertanian di desa yang serba masih kurang perawatan. Di Jambu Demak, alhamdulillah saya juga menanam pohon durian itu di bawah situ. Itu super tembaga. Insya Allah itu pohonnya sehat, gemuk, lumayan alhamdulillah. Itu yang tinggi itu lokal, niatnya mau saya potong dan saya sambung susu. Ada juga pohon cengkeh, ini serba-serbi lah pohonnya hadirin. Tanam dikit-dikit cabai juga untuk membantu dapur rumah, sehingga dapur rumah bisa tanpa beli cabai. Ya harganya kadang-kadang bisa mencapai 40-50 per kilo. Dengan tanam cabai sendiri insya Allah kita dapat mengurangi pengeluaran. Nah, ini banyak sekali tanaman-tanaman. Sebenarnya dulu saya mau fokus ke durian, tapi ternyata durian itu perawatannya super sekali harusnya. Yang dimaksud dengan super ini adalah biayanya gede, pupuknya mahal, biaya gede. Dan kalau orang seperti saya yang tidak mempunyai kekuatan untuk mupuk, makanya seadanya aja, pakai pupuk kandang itu kohai kambing lah sebisanya. Syukur berbuah, nggak berbuah pun kita tidak berharap, karena semuanya itu pemberian daripada Allah SWT. Ini juga di durian, sekitar 16 pohon di kebun ini saya tanam. Ya begini hadirin, semuanya mohon maaf segala kekurangan.
Nah, saya ini. Oh iya, bagus ini, bawahnya bawor. Terus di sana saya sambung susu tuh sama duri hitam. Mudah-mudahan jadi, karena di sini udah ada yang jadi tuh. Saya tanam tuh, udah masuk mau 1,5 meter tingginya itu. Dalam jangka belum ada 1 tahun, sekitar berapa bulanan lah. Alhamdulillah. Jadi karena keterbatasan saya cuman ini kasih pupuk kohe kambing, ini apa namanya, kulit telur ayam saya hancurkan, saya sebar di sebelah ini untuk katanya penambahan kalium. Masih campur-campur tadi. Ada pohon apa namanya, ubi. Agak terganggu itu, ada suara motor yang tetangga yang lagi servis motor mungkin. Ini kena kanker batang hadirin, tapi udah mulai sembuh alhamdulillah. Dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan ini bisa berbuah. Saya nggak tahu jenisnya ini apa, jenis durian apa saya nggak tahu. Bawor bukan. Ini daunnya seperti ini, daunnya seperti ini tuh, lebar gede. Montong juga bukan, nggak tahu lah jenis apa ini. Saya dulu beli apa bibit ini dari pertanian resmi milik pemerintah, tanam kecil lah, umur paling tinggi sekitar 40 cm dulu. Ini sekarang udah gede, udah berapa tahun saya udah lupa ini. Ya begitu nih hidup di desa tuh. Ini belum saya bersihkan, seperti kondisi ini kan udah saya bersihkan. Ini belum saya bersihkan ini karena udah memasuki musim kemarau. Mudah-mudahan dengan kekuatan dari Allah, dengan apa adanya saya yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan tahun ini bisa berbunga lah dan menghasilkan untuk membantu perekonomian kami. Ini hadirin tuh, di pegunungan yang cukup sunyi, indah, dengan berbagai macam tanaman yang ada di sini. Hadirin, indah sekali. Ya, petani-petani yang lainnya nih, ini kayaknya pokoknya mau mati hadirin. Daunnya tinggal sedikit, kayaknya ini kayak dimakan rayap akarnya ini. Ini kering, ini kering sekali nih tuh, ini kering tuh, kayaknya ini akar yang kesini ini mati. Coba aja lah kita nanti bersihkan, kasih pupuk kandang lagi, mudah-mudahan ini masih bisa bertahan. Kalaupun bisa bertahan, mau saya potong ini, ambil tunasnya, kita cangkok susu. Mudah-mudahan diganti dengan varietas yang lebih bagus lah.
juga saya cangkok susu itu saya potong. Ini entah durian apa juga, saya nggak tahu jenisnya. Saya dulu beli dengan ketinggian ini 6 meter, tapi alhamdulillah ini prosesnya sangat panjang sekali nih. Pengalaman saya ini saya lakukan 2 bibit itu, yang di sebelah sana 1. Jadi jangan beli bibit yang tinggi. Ini pengalaman saya dengan bibit yang sangat tinggi, ini prosesnya lama. Kalau menuju pertumbuhan itu ranting-ranting yang ini akan kering. Itu saya potong, sisakan 2 ranting besar, ini ada 2. Ya mudah-mudahan aja ini bisa berbuah. Itu sambungannya belum tumbuh. Ini rencana saya pohon bambu mau saya bakar, saya habisin ini. Sangat mengganggu sekali sih. Akarnya sampai ke sini-sini. Akar bambu itu sangat jauh sekali, hadirin. Ini pohon durian yang di sini nih kurang sehat, karena mungkin terlalu dekat sekali dengan pohon bambu itu. Ini udah ada 1 tahun begini-begini saja nih, masih kecil, paling tinggi 2 meteran lah ini di tanah. Ini pohon-pohon udah saya kurangi, yang tinggi-tinggi pohon jati ini udah saya buangin. Rencana saya mau bikin bedengan ini, alang-alang ini sama sana mau saya tanamin cabai cengis lah, kalau orang desa bilang cengis. Ini udah saya bakarin, itu tumbuh lagi. Itu bawa bakarannya itu nanti saya bakar lagi nanti menjelang siang. Ini masih pagi jadi masih basah, nunggu siang nanti saya bakar lagi nih, hadirin. Tuh, ini lihat pegunungan itu, Masya Allah, indahnya hidup di pegunungan ini kayak gini. Masya Allah. Ini lur, niatnya mau saya cangkulin hari ini, mau buat bedengan, bikin bedengan lombok. Ini ceritanya super tembagi nih, ST ini tuh daunnya itu. Saya juga nggak tahu, cuman beli aja. Apa memang ini ST atau enggak? Mohon sarannya, komentar, like dan subscribe nih, hadirin. Tadinya udah mau mati nih lur, dari bawah ini stekannya kan di bawah ini, sambungannya di bawah sini. Ini kering, ada tunas baru, ini saya potong, tumbuh lagi alhamdulillah. Ini baru 40 cm pan. Mudah-mudahan ini ada perkembangan lah, ini udah bagus, sudah terubus. Ini pohon laos ini, ya, di laos. Biasa ini bunga petainya jatuh penduli. Ini pohon petainya jatuh lur, ini lur.
maklum ya lur, perawatannya masih ada apa adanya, karena kita juga nggak setiap hari di kebun. Mumpung ini hari Minggu, rencana saya mau nyangkul bikin bedengan buat nanam lombok. Ini juga saya sisakan cuman satu batang yang gede ini, mudah-mudahan bisa bertahan. Itu sambungannya udah jadi, tinggal tunggu terubusan. Itu lagi kelihatan mata ketamnya lagi mulai keluar terubus, mudah-mudahan bisa bagus. Ini malah saya baru tahu nih dimakan apa itu, basah itu, baru saya bersihkan ntar nih, saya baru tahu ini. Nah, di sini ini tinggal pohon yang besar satu, ini jati ini pun dimakan rayap ini. Jadi jati ya insya Allah ya tahan rayap lah, walaupun dimakan rayap. Kalau pohon jati ini kuat, rayapnya banyak sekali lur. Masyaallah. Sehat aja tuh di atas. Buah kelapanya seger lur, kelapa hijau seger banget kalau siang-siang itu lur. Yang kelapa murah 2.500 di desa, aduh sedih ini lur. Ini musangking lur, ini udah saya biarkan aja lah, tumbuh ya terserah, nggak tumbuh ya terserah. Ini karena saya sibuk kerja cari duit, nggak di kebun saja. Ini saya biarkan musangking ini pernah kejatuhan pohon. Wow, kemarin tebang pohon, ini kejatuhan jadi merangkas. Tadinya subur banget nih, sekarang baru lagi terubus lagi. Ini malah dimakanin sama apa namanya, kutu kebul. Ini kemarin kesini robohnya nih, nimpain sini nih, terus sampai dengan pohon ini yang masih kecil akhirnya mungkak. Ini caranya. Ini ada tuh di bawah, Masya Allah, masih ada pepohonan yang harus dibersihkan. Kebenaran harus dibersihkan, indah sekali lur. Potensinya ada di desa, cuman harus telaten sekali dengan perawatan. Sedangkan hidup jadi petani itu tidak mudah, dengan biaya ini kebutuhan anak. Hidup bertani itu memang asik, tapi ya tidak full harus jadi tani terus. Kita harus keluar juga untuk kerja, untuk menghidupi keluarga juga, karena tani itu tidak ditanam itu tidak cukup sehari 2 hari langsung bisa kita panen. Kita harus laten. Kayak gini perawatannya super itu. Pohon petainya sampai terganggu oleh rumputan, karena saya kalau hari Ahad ini baru bisa libur. Jadi nanti secepatnya lah kita akan bersih-bersih campur, bikin gulutan untuk menanam cabai. Alhamdulillah pohon bibitan cabainya sudah siap. Kita tinggal bikin gulutan, kita kasih pupuk kandang, insya Allah tanam cabai.
gini lur lah, masih campur aduk. Ini yang saya setek lur, musanggingnya di atas pohon lokal itu. Ini musanggingnya di atas, itu lokalannya. Sambung itu. Saya bikin kaki lagi itu sebelahnya. Ini mudah-mudahan ini lur udah masuki 2 meter lah. Mudah-mudahan sukses. Kalau di ini sih enggak apa namanya, ini kering, buang aja nih. Merawat musangging memang agak susah, tapi kalau tanam di tanah itu memang susah. Kita harus menyesuaikan dengan tanaman durian lokal, baru kita sambung. Kalau langsung ditanam di tanah, di sini susah sekali lur. Kita harus sambung. Kalau jenis kayak gini musangging, apalagi perawatannya super susah. Kita cuma bisanya merintis. Mudah-mudahan anak cucu kita ini bisa menikmati hasil tanaman-tanaman yang kita rintis. Ini pohon duku, insya Allah. Kemarin udah saya pangkasin rebusannya. Ini aja pisang yang baru ini, baru melekeh. Ini jantung pisangnya bagus bener ini lur. Ntar karena arahnya dari sana matahari, jadi kita agak silau, kita balik muter sini. Sudah silau tuh, tandanya mantap sekali lur, masih ada jantungnya ini tuh. Berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7, udah 7 nih. Besok kapan-kapan ini saya potel puputi ini, biar perkembangan pisangnya lebih cepat. Oke, begitulah ini tumpukan kayu bakar. Maklum lah di desa ini lur. Ini bakar-bakar ini. Ada kangkung darat ini lur, dikit lah. Nah itu di desa lur, banyak masih kondisinya masih kayak inilah. Mohon maaf kalau videonya kondisinya seperti ini, ya maklum lah. Ini masih ada bibit duri hitam 1, mau saya sambung susu juga ini rencananya. Ini musangging lur, saya tanam di tanah. Saya tanam dekat rumah supaya perawatannya maksimal. Maksudnya perawatan maksimal yang seadanya. Kalau yang dekat rumah kan bisa nyiram tiap hari. Lumayan lah, alhamdulillah pohon cabenya. Ini lur, benih cabenya yang mau saya tanam itu bikin gulutan dulu supaya tanamannya bagus. Kita bikin cangkulan, kemudian kita kasih pupuk kandang, terus kita basahi, kita tanam. Inilah lur kondisi di desa itu. Ya kita masih berusaha lah maksimal mungkin
Terima kasih Lur, dengan video yang seadanya ini. Mudah-mudahan menjadi pengalaman untuk saya, pengalaman untuk sedulur-sedulur semua di seluruh alam, bahwa kita harus bersahabat dengan alam, bersahabat dengan pemberian yang diberikan oleh Allah, dengan telaten dan sabar, apa adanya, karena semua hanya titipan, tidak ada jaminan apa-apa di kemudian hari. Kalau kita tidak amanah apa yang telah dititipkan kepada kita, saya tidak menyesal, tidak apa. Tapi inilah pemberian yang harus kita syukuri dengan ibadah, tekun pada Allah. Kita cuma bisa berusaha berdoa. Masalah hasil yang kuasa Allah yang tentukan. Terima kasih Lur, apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Mohon dukungannya dari para pemirsa dengan video ini. Mudah-mudahan menjadi berkah silaturahmi, masukan-masukan yang positif kepada saya dan keluarga. Mudah-mudahan menjadikan berkah silaturahmi untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budiman channel kita.